daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pemberian proses suatu wilayah yang akan dilakukan baik secara provinsi, kabupaten, atau kota. Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penggabungan daerah dan yang kedua adalah pemekaran daerah. Pengertian pembentukan daerah. Pengertian pembentukan daerah adalah proses penataan wilayah secara administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah yang lebih optimal. Jadi, kesimpulan dari pembentukan daerah adalah pembentukan daerah merupakan upaya penataan wilayah secara administratif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal melalui otonomi daerah. Jenis pembentukan daerah itu ada dua, yaitu pemekaran dan penggabungan. Pemekaran yaitu proses pemecahan dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah ini harus sesuai dengan persyaratan kewilayahan yang ada. Sedangkan penggabungan daerah adalah penyatuan suatu daerah atau bagian daerah yang bersanding menjadi satu daerah yang baru. Penggabungan daerah ini harus sesuai dengan persyaratan yang ada dan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan kesepakatan yang bersama. Tujuan dari pembentukan daerah yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan publik, yang kedua, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga, memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemekaran dan pembentukan daerah bukanlah suatu hal baru di Indonesia. Keduanya sering dilakukan dengan harapan membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah yang dilakukan pemekaran dan penggabungan. Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami apa saja kekurangan dan kelebihan dari keduanya. Kelebihan dari pemekaran daerah. Pertama, pelayanan publik yang lebih merata. Artinya, pemerintah dapat lebih fokus dalam membenahi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Kedua, pembangunan yang lebih cepat. Dengan dilakukannya pemekaran daerah, secara otomatis daerah tersebut akan mendapatkan dana anggaran tersendiri yang dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Ketiga, meningkatkan ekonomi potensi daerah. Daerah hasil pemekaran dapat mengelola sumber daya lokalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti pada sektor pertanian, perikanan, bahkan pariwisata. Kekurangan dari pemekaran daerah. Pertama, bertambahnya beban anggaran. Dengan melakukan pemekaran, pemerintah pusat harus menyediakan anggaran yang lebih besar lagi untuk kebutuhan daerah baru. Kedua, kurangnya sumber daya manusia. Daerah baru yang baru saja dimekarkan seringkali kekurangan sumber daya manusia yang tidak berpengalaman bahkan tidak terlatih dalam menjalankan tugasnya, yang dapat menimbulkan terganggunya pelayanan publik. Ketiga, pemekaran yang bersifat politik, di mana pemekaran seringkali dilakukan bukan karena berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi daerah tersebut karena adanya kepentingan para elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan pada daerah tersebut. Kelebihan penggabungan. Yang pertama, adanya efisiensi anggaran. Dengan melakukan penggabungan daerah, secara otomatis mengurangi biaya operasional daerah sebelum karena hanya ada satu struktur pemerintah, sehingga tidak perlu mengaji dua kelompok pejabat atau membiayai dua kantor pemerintah. Yang kedua, penguatan ekonomi potensi dari dua daerah yang bisa digabungkan, seperti sumber daya alam dan tenaga kerja yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, kekurangan dari penggabungan. Yang pertama, akses pelayanan yang tidak merata. Setelah dua atau lebih daerah digabung, pusat pelayanan biasanya terpusat di satu wilayah saja, di mana sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam menjangkau layanan pemerintahan akibat letak geografis yang jauh dari pusat administrasi baru. Yang kedua, adanya penolakan dari masyarakat. Penolakan warga dalam penggabungan daerah terjadi karena masyarakat merasa kehilangan identitas, khawatir tidak lagi diperhatikan, atau takut pelayanan menjadi lebih sulit diakses. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pemekaran daerah paling banyak terjadi pada tahun 1999 sampai dengan 2009. Pada data ini, 80% daerah banyak
mengalami kegagalan pemekaran. Hal ini terjadi karena kepentingan politik. Sementara 20%-nya mengalami kesuksesan dalam melakukan pemekaran daerah. Salah satu daerah otonomi baru atau DOB yaitu daerah pesisir barat yang terdapat di Provinsi Lampung. Daerah pesisir barat ini dapat dikategorikan gagal karena jika dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur yang lambat. Masyarakat mengeluhkan pembangunan infrastruktur yang lambat dilihat dari pembangunan jembatan yang tersedia di daerah pesisir barat yang belum memadai, yang di mana itu akan membahayakan masyarakat setempat jika melewati jembatan tersebut. Dan masyarakat itu dan jembatan itu merupakan mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu ketergantungan daerah tersebut kepada dana dari pemerintah pusat, serta keterbatasan ekonomi lokal yang dimana daerah pesisir barat ini hanya mengandalkan dari sektor pariwisata saja. Ya, seperti yang kita tahu, jika wisatawan akan melihat ke daerah tersebut, itu yang pertama yang akan dilihat adalah infrastrukturnya memadai atau tidak. Jika tidak memadai, maka wisatawan cenderung akan malas ke wisata tersebut. Selanjutnya yaitu penyediaan fasilitas seperti kesehatan dan pendidikan kurang, yang dimana fasilitas kesehatan dan pendidikan itu merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan daerah, yang dimana jika masyarakat setempat sakit, maka mereka harus ke kabupaten yang lain jika fasilitas kesehatan itu tidak memadai. Dan pendidikan di daerah pesisir barat sendiri itu termasuk ke daerah 3T, tertinggal, terluar, dan termaju. Jadi mereka itu kurang memadai dari bidang pendidikan, padahal bidang pendidikan sendiri itu lebih penting untuk pembangunan sumber daya manusia dari daerah setempat untuk memajukan daerah setempat di masa yang akan datang. Faktor kegagalan dari Kabupaten Pesisir Barat yang paling utama adalah ketidaksiapan sumber daya, baik dari sumber daya manusia dan alamnya, dan infrastruktur yang justru itu merupakan hal penting dalam pembentukan daerah. Faktor pendukungnya yaitu ketidaksiapan administratif dan konflik kepentingan politik. Ya, maka solusi yang dapat kita berikan adalah pembentukan daerah otonomi baru harus melalui tahap persiapan yang sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa tahap persiapan tersebut memang tersebut dilakukan minimal 3 tahun untuk memastikan bahwa daerah itu siap dari segala aspek. Dan jika setelah dilakukannya pemekaran, daerah tersebut dinilai tidak mampu untuk melanjutkan penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat mengajukan penggabungan daerah kepada daerah lainnya yang telah diatur di dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan dalam hal atau beberapa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat melakukan penggabungan daerah setelah dilakukannya penilaian kemampuan dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang penilaian ini dilakukan oleh pemerintah pusat.